Fans F1 pasti tahu nama Lance Stroll, bukan karena deretan prestasi gemilang di Formula One, tapi lebih karena satu hal, dia adalah si anak papi. Ya, Lance adalah putra dari Lawrence Stroll, seorang miliarder fashion yang juga pemilik tim Aston Martin di F1. Di balik segala kemewahan dan investasi luar biasa, tapi kok Lance masih nggak juara-juara ya? Coba deh lu semua bayangin, lu punya akses ke segalanya, mulai dari punya tim balap, fasilitas pelatihan terbaik, sampai pelatih-pelatih mahal. Itulah yang Lance dapatkan berkat ayahnya yang tajir melintir. Dari usia 11 tahun, Lance sudah masuk Ferrari Driver Academy. Belum cukup, Lawrence Stroll bahkan menggelontorkan duit buat tim Prema agar anaknya bisa mendominasi di Formula 4 dan Formula 3 Eropa. Pokoknya semuanya udah disiapin mateng deh. Nah, masalahnya, setelah sekian tahun di F1, Lance hanya punya satu pole position dari 3 podium. Dibandingkan rekan-rekan setimnya yang lain, prestasi Lance bagaikan gunung es. Lebih banyak di bawah permukaan daripada di atasnya. Nggak bisa disangkal, di Formula One uang memang penting. Tim-tim butuh investasi besar buat riset dan pengembangan mobil mereka. Dan Lawrence Stroll tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan banyak uang. Sebagai contoh, waktu tim Force India hampir bangkrut, dia datang dengan uang 117 juta dolar buat menyelamatkan tim itu. Lalu tim itu di-rebranding jadi Racing Point dan akhirnya Aston Martin. Nah, pertanyaannya, apakah uang bisa beli kemenangan di F1? Jikalau kamu ngelihat Aston Martin yang terus merangkak naik, mungkin jawabannya iya. Tapi sayangnya semua ini tidak berbanding lurus dengan performa Lance. Sebagus apapun mobilnya, kalau pembalapnya tidak maksimal ya tetap aja nggak memperoleh poin di kejuaraan. Lu kebayang nggak sih? Mobil mahal, hasil minimal. Visi Lawrence Stroll ini sebenarnya udah jelas, yaitu anaknya harus jadi juara dunia berapapun harga yang harus dibayar. Bahkan Lawrence sudah menandatangani kesepakatan dengan Honda untuk menyediakan mesin yang lebih kompetitif di masa depan. Dia juga merekrut insinyur-insinyur top seperti Adrian Newey dari Red Bull dan Enrico Cardile dari Ferrari. Saking niatnya, markas Aston Martin pun dimodernisasi habis-habisan. Benar-benar nggak main-main. Tapi apakah ini cukup buat menjadikan Lance seorang juara? Sejujurnya sulit. Kualitas Lance memang jauh di bawah pembalap-pembalap top macam Max Verstappen atau Lewis Hamilton. Uang emang bisa bikin mobil cepat, tapi nggak bisa membuat insting juara itu muncul. Nah, jadinya fans F1 ini seringkali skeptis kepada Lance. Banyak yang menganggapnya sekedar pay driver, yaitu istilah untuk pembalap yang dapat kursi bukan karena skill tapi karena duit. Meskipun secara teknis sah-sah aja, rasanya ini hanya proyek ambisi Lawrence, bukan karena prestasi Lance sendiri. Tapi siapa tahu mungkin suatu hari nanti Lance bakal membungkam para pengkritiknya. Tapi untuk sekarang dia masih harus berjuang lebih keras untuk membuktikan bahwa dirinya bukan cuma anak papi yang diberi tempat di F1. Jadi apakah Lance bakal jadi juara dunia? Well, itu masih jadi tanda tanya besar. Yang jelas selama Lawrence Stroll masih punya kantong tebal dan ambisi besar, Lance akan terus berada di grid. Entah sebagai kandidat juara atau sekedar figuran di balik nama besar Aston Martin. Yang jelas, perjalanan Lance Stroll di F1 adalah bukti nyata bahwa uang memang bisa beli banyak hal. Tapi bisakah uang beli kejayaan? Kita lihat aja nanti.